Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan siapa? Kalau bukan Savana dan Naniro. Jadi teman-teman, kali ini dalam pertemuan ke-6 kita bakal ngebahas tentang faktor-faktor pendorong public speaking. Tentunya dalam mata kuliah public speaking di komunikasi dan penyiaran Islam, teman-teman ya. Jadi nih teman-teman ya, dalam dunia komunikasi, khususnya public speaking nih ya teman-teman, terdapat beberapa faktor yang penting kita ketahui yang dapat mendorong seseorang untuk berbicara di depan umum dengan baik dan efektif tentunya. Nah, beberapa di antaranya teman-teman, yakni adanya kejujuran, terus sikap yang benar, minat terhadap orang lain, dan juga keterbukaan terhadap diri sendiri. Yuk, kita langsung bahas aja satu persatunya. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Yang pertama ya teman-teman, yaitu kejujuran. Jadi teman-teman ya, kejujuran ini adalah fondasi dari komunikasi yang efektif dan baik tentunya ya. Seorang pembicara yang jujur akan lebih mudah dipercaya oleh audiens tentunya. Kejujuran menciptakan kredibilitas dan membuat pesan yang disampaikan terasa lebih autentik dan meyakinkan audiens. Kayak contoh nih ya, kamu nih ya sedang presentasi lalu membagikan langsung pengalaman-pengalaman apa yang telah kita alami sehingga menghibur audiens, dan audiens akan lebih mudah merasa terhubung dan terinspirasi oleh kisah kita gitu. Nah, yang kedua adapun sikap yang benar. Nah, gimana sih sikap yang benar? Oke, yang kedua yaitu sikap yang benar ya. Jadi teman-teman ya, sikap yang benar itu suatu kunci pasti ya dalam membangun komunikasi yang sukses tentunya teman-teman ya. Jadi pembicara yang menunjukkan empati dan tidak meremehkan suatu audiens akan mendapatkan respon yang lebih baik tentunya. Kayak misalnya nih dalam sebuah presentasi, kebetulan aku sebagai pembicara nih. Nah, jadi aku itu harus membuka dengan senyum dan mengucapkan terima kasih kepada para audiens agar audiens itu merasa lebih dihargai atas kehadirannya gitu. Terus adapun yang ketiga yaitu membahas tentang apa tadi ya? Nah, kembali lagi. Adapun yang ketiga teman-teman yaitu minat terhadap orang lain. Apa sih maksudnya minat terhadap orang lain? Apa misalkan orang lain itu minatnya sukanya politik, kita membahas politik aja gitu ya. Terus minatnya ada yang filosofi, kita ngebahas filosofi aja, enggak ya teman-teman. Jadi kemampuan berbicara depan umum juga didorong oleh minat yang tulus terhadap audiens teman-teman ya. Jadi adanya kebutuhan dan ketertarikan orang lain sehingga audiens lebih termotivasi akan apa yang kita sampaikan. Jadi ketika kita presentasi menjadi pembicara gitu ya teman-teman ya, nah kita itu harus menyesuaikan dengan gaya bicara kita kepada audiens gitu. Seperti audiens kita atau kita berbicara di depan menjelaskan sesuatu gitu ya di depan para anak-anak TK yang sedang belajar berhitung atau apa, kita harus menyesuaikan gaya mereka anak-anak gitu. Terus kita sedang presentasi atau diskusi kepada teman-teman kita di dalam kelas mahasiswa gitu ya, kita harus menyesuaikan dengan gaya mereka gitu. Apalagi buat teman-teman yang kayak presentasi sidang skripsi mungkin ya di depan para dosen kayak gimana gitu, itu harus bisa menyesuaikan teman-teman ya gitu. Terus kita lanjut teman-teman ya, yang keempat yaitu keterbukaan terhadap diri sendiri. Maksudnya teman-teman ya, keterbukaan di sini itu kita yang sedang public speaking atau menjadi pembicara, kita harus siap sedia untuk membagikan pengetahuan atau pengalaman-pengalaman yang telah kita alami, yang telah kita lalui gitu ya. Kayak misal kita sedang menjadi pembicara nih gitu ya, sedang mempresentasikan apa, ya kita bagikan gitu tentang pengalaman kita, awal mula kita dari kegagalan kita atau dari apa yang kita alami gitu, sehingga kita menjadi kita sekarang ini yang hebat gitu. Kita harus pede teman-teman ya, kita itu hebat, mau gak mau kita itu harus merasa lebih baik gitu.
gitu, sehingga audiens kita gitu, audiens atau apa yang mereka lihat gitu ya, menjadi menyentuh hati mereka gitu dengan apa yang kita alami, dengan apa yang kita bagikan pengalaman kita. Nah, dari 1, 2, 3 ini apa aja sih? Yang mana aja sih yang telah kalian udah lakukan saat kalian menjadi pembicara, saat kalian presentasi gitu. Semoga sukses dan semoga lebih menjadi baik gitu ya teman-teman ya. Baik, saya Savana Daniro, cukup sekian. See you next time. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.